Oke, jumpa lagi di channel UPX ID ya. Kali ini videonya sedikit berbeda. Ya, berbedanya maksudnya sebelumnya saya bahas tentang mini PC dan mini PC, kemudian upgrade dan lain-lain. Kebetulan untuk video kali ini ada request dari teman saya, itu via PC atau teman kita juga via PC atau via chat, via DM ya. Kebetulan dia minta bagaimana cara monitoring mini PC atau mini server yang telah saya buat itu di rumah. Kemudian bagaimana cara menganalisis, kemudian cara mengetahui suatu server atau suatu home server yang kita buat itu ada kendala seperti itu. Oke, kita intro dulu. Nah, mungkin pada video sebelumnya saya sudah sedikit banyak membahas tentang ya setidaknya konten-konten tentang server, kemudian tentang mini PC, kemudian tentang aplikasi, kemudian tentang Docker container dan lain-lain. Nah, untuk kali ini yaitu kita fokuskan pada tentang self hosting di rumah ya, seperti video yang ini. Nah, self hosting di sini dimaksudkan untuk semisal teman-teman ingin menjalankan service yang ada di rumah seperti Micbotam, kemudian ingin membuat website lokal, kemudian ingin membuat deployment aplikasi secara privat di rumah, itu boleh ya. Kemudian pengen akses dari luar, itu videonya sudah ada di channel ini dengan kata kunci teman-teman cari akses eksternal seperti ini bisa. Kemudian untuk buildnya ini juga bisa ya. Di sini cara bikin home server sendiri di rumah murah ya, untuk company profile dan lain-lainnya. Ini kebetulan menggunakan exam. Nah, kemudian kembali lagi ke request teman saya. Pada sebelumnya yang sudah saya mention di sini, kita seperti biasa disclaimer dulu bahwasanya kita sudah install atau sudah punya mini PC di rumah. Kemudian ada operating system, kebetulan ada kita Linux, kita list dulu ya, pakai notepad saja. Yang pertama itu kita harus punya yaitu mini PC atau PC atau laptop yang ingin kita gunakan buat server di rumah. Kemudian kedua yaitu OS atau operating system. Kebetulan di sini saya menggunakan Debian 12 Bookworm 10 Bookworm. Nah, kemudian untuk manajemen saya menggunakan kebetulan itu ada dari CasaOS, kemudian ada juga PyHosted boleh, kemudian ada dari juga itu namanya VE atau VI ya, Virtual Environment atau VI. Contohnya itu Proxmox dan lain-lain. Kemudian banyak ya kalau yang di sini. Kemudian yang terakhir itu untuk monitoring ya, kemudian aplikasi deploymentnya lainnya semisal seperti Grafana. Kemudian di sini kebetulan untuk video kali ini saya akan menggunakan Glance ya. Kemudian banyak lagi seperti Uptime Kuma untuk cek uptime server dan lain-lain ya. Nah, kita akan fokus pada Glance ini. Nah, jika teman-teman menggunakan CasaOS seperti saya, kemudian teman-teman tinggal install saja lewat App Store, lebih mudah karena tidak perlu konfigurasi Docker Compose. Tapi jika teman-teman menggunakan Linux seperti biasa, teman-teman buka Docker Hub dulu. Docker Hub. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita cari image-nya yang akan kita deploy di server kita. Contoh semisal Glance ya.
Nah ini dia glance up boleh, atau mau pakai yang lain juga boleh. Kalau saya biasanya ambil yang ratingnya tertinggi, kemudian saya baca dulu dokumentasinya. Jika tidak ada seperti ini, teman-teman tinggal pull saja seperti itu ya. Ini tinggal kita baca. Kalau kebetulan tutorial kali ini menggunakan App Store ya. Di App Store tersebut di sini bisa kita buka, kemudian kita cari glance. Sorry, kurangnya nah, glance ya. Di sini ada cross platform dari utility atau dari Big Bear. Saya lebih prefer biasanya menggunakan dari Big Bear. Nah, di sini juga ada keterangan sedikit saya bacakan. Merupakan glance merupakan open source system cross platform multi monitoring tool ya. It allow real time monitoring, dia mengizinkan real time monitoring untuk berbagai macam various aspek of your system ya, untuk sistem Anda seperti CPU, memori, disk, network usage dan lain-lain. Dan juga memberikan izin ya untuk monitoring di berbagai proses yang berjalan seperti logging in user, logged in user, kemudian suhu atau temperatur, kemudian voltage atau tegangan, kemudian fan atau kecepatan kipas yang ada di server teman-teman. Di sini juga ada untuk monitoring beberapa kontainer untuk manajemen seperti Docker, LXC atau CT ya, kalau CT kalau di Proxmox seperti itu. Langsung saja kita proses custom install. Nah, di sini kenapa saya pakai custom install, karena terkadang port yang digunakan itu tidak kosong ya teman-teman, sesuaikan saja. Ini sudah kita default saja. Time zone mau pakai UTC, kita pakai Asia /Jakarta, Asia/Jakarta ya, boleh. Kemudian glance optionnya ini min W, tidak apa-apa. Kemudian di sini semisal kita isi Big Bear glances means UPX ID, boleh, silahkan sesuaikan namanya. Kemudian di atas ini glances untuk tampil yang sebelah sini ya, semisal glance monitoring gini ya, monitoring. Nah seperti itu. Kemudian portnya ini sesuaikan sudah. Untuk networknya kosongkan, tinggal kita tunggu proses instalasi. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Kita cek terlebih dahulu di sistem status jika teman-teman menggunakan CasaOS. Jika menggunakan CLI, teman-teman tinggal top saja, nanti ada proses namanya glance. Nah, di sini sudah berjalan dengan makan proses di 0,9an atau 1%. Kemudian di sini ada untuk proses penggunaan di RAM-nya itu sekitar 64 MB. Nah, ini juga aplikasinya sudah running. Kemudian kita klik saja, dia akan terbuka di tab baru. Nah,
Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa tampilan yang ada di Glance ini. Di sini ada keterangan bahwasanya saya menggunakan dari Big Bear Glance dengan Alpine Linux 3.2164 bit. Nah, kemudian dengan IP lokal di dalam kontainernya atau di dalam Docker saya ini. Kemudian ada uptime di sini, teman-teman bisa lihat bahwasanya uptime-nya itu 8 hari 11 jam 39 menit. Kemudian untuk spesifikasi, ini spesifikasi server mini PC Dell Wise 3030 kalau nggak salah, lupa sampai saya. Nah, itu menggunakan Intel Core Celeron dengan CPU-nya itu seriesnya itu N2807 1,58 GHz dengan busnya itu 2,1 GHz dengan CPU-nya itu dual core. Teman-teman bisa cek saja di sini ada beberapa utility-nya, contoh semisal 21% untuk usage-nya, kemudian 13% untuk usage di users-nya. Di sini ada memori juga, untuk aktifnya di 1,4 dan inaktifnya itu di 1,8 karena memorinya ini sudah 4 GB. Kemudian untuk swap-nya itu di 1 GB ya. Karena saya pakai Debian. Nah, jadi teman-teman bisa set saja. Nah, kemudian untuk network ada dua, ini ada ETH0 atau LAN, kemudian ada low, ini loopback ya kalau biasanya bilangnya di sistem. Nah, di sini juga ada 7 kontainer yang tersortir di CPU by consumption kayak tadi. Kalau di CasaOS itu sudah ada di CPU di sini, kemudian kalau di Glance-nya itu ada di sebelah sini ya. Nah, untuk CPU consumption, jika teman-teman menggunakan Glance ini sebagai monitoring, hati-hati ya untuk di komen ya. Di sini saya blur ini kebetulan. Jadi di sini karena saya menggunakan Hadigen, jadi ada penggunaan username dan password atau email ya di sini. Kemudian di bawah juga ada di komen. Ini akan tampil proses-proses kayak Cloudflare tunnel akun saya, kemudian CasaOS Gateway dan lain-lain. Ini akan tampil, jadi saya akan blur nanti. Kemudian di sebelah kiri ada beberapa disk IO keterangan bahwasanya ya RPPS ini, kemudian write paket per second ya, write paket secondnya ini di sini, kemudian ada file sistemnya dengan kapasitas atau terguna sekarang itu digunakan di 37,2 GB dengan SSD-nya itu di 232 GB. Jangan lupa ya tonton teman-teman di atas videonya karena sudah saya buatkan proses upgrade SSD M.2 SATA half size di mini server saya. Kemudian di sensors ini jangan lupa di sini ada core 0, core 1 ini karena kita dual core, jadi ya dual core-nya. Kemudian di beberapa sensor suhu yang ada di dalam mini PC saya. Juga di sini jangan lupa untuk suhu ini aman ya untuk mini PC. Kebetulan punya saya itu bukan active cooling, enggak pakai kipas tapi pakai pasif ya, enggak ada kipasnya seperti itu. Mungkin untuk monitoringnya cukup sekian. Di sini juga ada beberapa ya setidaknya komen-komen ya penting. Nah, oh ya jangan lupa di bawah ini ada warning kritikal ya, critical alert. Nah, di sini ada yang alert itu CPU totalnya itu ada di 83%. Tanggal 6 bulan 5 di 2025. Tepatnya jam 6.23 tadi ya. Ini kayaknya proses saya instalasi Glance ini, jadi ada peringatan CPU total di 83% ya. Biasa maklum karena first load pada saat menjalankan proses instalasi sebuah aplikasi, maka proses di prosesor itu akan naik ya, seperti itu. Kemudian juga jika ada warning merah, biasanya ini karena bentuknya ungu, kalau di saya mungkin di teman-teman tampilnya beda atau gimana, nanti komentar. Itu teman-teman bisa cek di dokumentasi dari Glance ini. Teman-teman bisa cek jika menggunakan Raspberry Pi biasanya swapnya itu kecil, tidak sampai 1 GB. Jadi teman-teman tinggal pasangkan script saja di Raspberry Pi jika teman-teman menggunakan Raspberry Pi sebagai home server seperti saya sebelumnya. Itu jika menggunakan USB boot, nah teman-teman bisa custom untuk warning yang di bawah ini ya.
Mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, terutama di channel ini. Oh ya, teman-teman, jika ingin ada yang request silahkan komentar di bawah, nanti akan saya proses balas jika pas saya online ya. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Subscribe.